Oke, seperti yang kita tahu nih, hampir di semua serial anime itu pasti selalu ada duo yang entah itu kocak, tidak pernah bisa akur jika mereka bertemu, atau bahkan nih duo yang menjadi rival dan juga selalu bermusuhan. Nah, namun kemunculan duo ini selalu menjadi pembeda dan selalu dinanti-nantikan kemunculannya di serial itu sendiri. Nah, salah satu serial yang memiliki banyak menghasilkan duo-duo yang badal dan ikonik adalah One Piece. Nah, contoh saja adalah Luffy serta Zoro. Siapa sih yang gak kenal dengan duo ikonik di One Piece satu ini? Ya, Luffy dan Zoro adalah kapten dan wakil kapten di kru bajak laut topi jerami. Dan kita tahu pula nih bahwa Zoro merupakan kru pertama yang direkrut Luffy saat memutuskan berlayar menjadi seorang bajak laut. Nah, kira-kira gimana nih kelanjutan aksi duo monster ini dalam kisahnya sendiri? Oke, kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai the best iconic duo di universe One Piece sendiri. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Disclaimer on juga di sini karena cerita ini banyak teori dan asumsi, jadi bisa aja benar atau mungkin pula salah. Nah gini, kalau ngebahas duo di dunia One Piece sendiri, tentu ada banyak sekali duo-duo yang sangat badass. Bahkan bukan hanya dari kru bajak laut, tapi dari para pasukan angkatan laut sekalipun. Atau nih, bahkan duo itu adalah gabungan dari kru bajak laut dan juga anggota dari angkatan laut sendiri. Nah, namun untuk duo yang bisa menjadi duo yang ikonik karena kekompakan, kerjasama dalam strategi, bertahan dan penyerangan, serta duo yang banyak ditunggu-tunggu oleh para fans sendiri kemunculannya nih, dan bersatunya mereka di dalam sebuah pertarungan tentu tidaklah banyak. Nah, kali ini RTV telah merangkumnya beberapa duo yang menjadi ikonik serial One Piece sendiri. Pertama, itu adalah duo Bakasenjo Luffy serta Roronoa Zoro. Nah, siapa yang nggak tahu nih dengan duo ikonik One Piece yang satu ini? Kebodohan, kekonyolan duo ini jika mereka sudah disatukan menjadi salah satu momen yang sangat dinanti-nantikan oleh para fans. Nah, dua orang inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya bajak laut topi jerami. Ya, walaupun pada awalnya Luffy sempat ditolak oleh Zoro sih, tapi pada akhirnya sekarang ini Zoro bisa dibilang menjadi tangan kanan calon raja bajak laut Mugiwara Luffy. Nah, selain itu Zoro adalah orang yang paling loyal kepada Luffy sendiri. Nah, semakin jauh One Piece ini berjalan, semakin banyak scene epic Luffy dan Zoro yang membuat kita terus berdesak kagum nih dan membatin, wow, Zoro yang awalnya hanya terpaksa sekali membantu Luffy, semakin kesini dia semakin menunjukkan loyalitasnya terhadap sang kaptennya itu. Nah, hal ini terbukti di saat Zoro dikalahkan oleh Dracul Miho yang merupakan salah satu pendekar pedang terkuat di dunia One Piece sendiri. Pada saat itu Zoro berjanji tidak akan pernah kalah lagi semenjak kejadian itu. Nah, Zoro bertekad jika suatu saat dia akan menjadi pendekar pedang terkuat yang baru dan mendampingi Luffy sebagai raja bajak laut yang baru nanti. Nah, sampai saat ini ada satu scene yang sangat-sangat epic dari duo ini, yaitu saat scene Zoro mengorbankan tubuhnya untuk menerima semua luka yang diderita oleh Luffy. Bartolomeu Kuma pun mengabulkan permintaan Zoro kala itu. Dan kita tahu saat itu bahwa adegan selanjutnya Sanji itu menanyakan apa yang terjadi dengan Zoro, karena Zoro pada saat itu terlihat berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Dan saat itu Zoro hanya mengatakan seperti ini, tidak terjadi apa-apa. Walaupun sudah diulang-ulang berkali-kali tuh, tapi tetap masih aja nih merinding dengan adegan yang satu itu. Nah, ini menarik sih untuk kita saksikan momen-momen epic apa lagi yang akan duo Luffy dan Zoro ini buat di perang-perang puncak seperti Wano Kuni nanti. Oke, yang kedua itu adalah duo Kizaru serta Akainu. Nah, kali ini ada duo dari Admiral Angkatan Laut Kizaru serta Akainu. Kizaru dan Akainu memiliki chemistry yang sudah terjalin dengan sangat-sangat lama dan sangat kuat. Mereka berdua pun memiliki satu kesamaan, yaitu dibenci penggemar. Ya, maklum aja sih, soalnya mereka merupakan karakter antagonis di serial One Piece ini sendiri. Admiral Akainu jelas sangat dibenci oleh penggemar karena aksinya yang membunuh karakter favorit banyak orang, podcast The Ace. Sedangkan untuk Admiral Kizaru banyak dibenci oleh para fans karena kelicikannya saat bertarung dan dikenal tanpa pandang bulu untuk menyelesaikan musuh-musuhnya. Nah, Kizaru dan Akainu sudah bersama saat mereka masih dilatih oleh mantan Admiral Z, sampai mereka menjadi trio admiral yang disegani bersama dengan Aokiji kala itu. Nah, berbeda dengan Aokiji yang memilih menentang Akainu menjadi Fleet Admiral, nah Kizaru justru dengan senang hati mensupport rekannya tersebut dan stay di posisi Admiral. Ya, walaupun duo ini banyak dibenci oleh para fans sendiri, tapi duo Admiral Kizaru dan Akainu ini bisa dibilang menjadi salah satu duo yang ikonik dengan One Piece sendiri. Dan perlu kita nantikan nih momen-momen mereka untuk kedepannya.
Nah, baru-baru ini ada rumor yang beredar mengatakan jika duo ini pun bakal turut serta memeriahkan perang Puncak Wano yang akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Nah, ketiga nih ada duo yang spesial. Kenapa? Karena duo ini pada dasarnya berasal dari dua orang yang berbeda. Berbeda yang dimaksud kami di sini adalah satu berasal dari dunia bajak laut dan bahkan seseorang kapten, yang satunya adalah seorang angkatan laut. Ya, ketiga ini adalah duo Monkey D. Garp and Goldie Roger. Nah, kita tahu nih bahwa mereka pertama kali dipertemukan dan saling bekerja sama saat insiden God Valley. Insiden ini mereka bekerja sama untuk menjatuhkan kelompok yang super kuat pada masa itu dan mengalahkan kapten terkuat mereka yaitu Rock D. Sebek. Nah, dua ini sebenarnya adalah rival abadi yang dipertemukan. Mereka selalu berakhir dengan pertempuran. Dan meskipun prinsip mereka bertentangan, tapi ada hal yang menarik dari mereka nih, yaitu kejadian saat Roger ini akan dieksekusi. Dia bertemu dan berbicara dengan lantang kepada Garp agar tetap bersedia merawat putranya agar tetap terus hidup. Ya, walaupun pada awalnya Garp ini menolaknya, namun pada akhirnya putra dari Roger dirawat dan dibesarkan layaknya cucunya sendiri oleh Monkey D. Garp. Ya, kita tahu nih, meskipun pada saat itu ia bukan cucu kandungnya, namun di saat kematian Port Gargies yang saat itu mencoba melindungi Luffy dari serangan Akainu sendiri, di saat itulah Garp meskipun seorang angkatan laut tidak bisa menahan perasaannya, dia berjalan menuju Akainu untuk mencoba mengajarnya. Nah, namun sayang nih, sebelum Garp sempat mendaratkan pukulan ke Akainu, Garp dijatuhkan oleh rekan sendirinya yaitu Sengoku. Nah, andai kata nih Sengoku terlambat sedikit saat menghentikan pergerakan Garp, mungkin Garp sudah akan melakukan baku hantam dengan Akainu. Oke, yang keempat itu adalah dua pengguna pedang yang terkuat saat ini, Sang serta Mihao. Nah, kita tahu nih bahwa Mihao dan Sang ini sebenarnya adalah rival abadi dan menurut Whitebeard sendiri, pertarungan mereka sanggup menggetarkan seluruh Grand Line. Nah, tapi sudah sangat lama mereka berdua tidak saling bertarung. Nah, tepatnya sejak Sang kehilangan lengan kirinya saat menyelamatkan Luffy, kita tahu bahwa Mihao kehilangan selera untuk berduel dengan Sang dan sudah tidak lagi mencari sosok Sang untuk diajak bertarung. Di sisi lain, Sang sendiri tumbuh menjadi sosok bajak laut kuat dan menjadi salah satu Yonko pada saat ini. Nah, faktanya nih, Mihao seorang saja sudah terbukti mampu meluluhlantahkan aliansi Yonko Shirohige saat perang Marineford dahulu. Kita tahu bahwa titel sebagai pendekar terkuat di dunia bukan hanya bualan belaka. Nah, itu baru Mihao seorang saja nih sudah mampu meluluhlantahkan aliansi Yonko Shirohige, dan belum lagi nih Sang yang sampai saat ini kekuatannya masih sangat misterius. Sang kita tahu hanya diketahui memiliki Busoshoku Haki dan Housouko no Haki sebagai kekuatannya. Tapi saat kemunculannya di Marineford dahulu, ia juga mengesankan ketika menggunakan Glyphon. Nah, kita tahu pula bahwa Sang dan Mihao ini terlihat sangat akrab saat pertemuan mereka membicarakan bounty Luffy di suatu pulau terpencil, dan sekarang ini banyak rumor mengatakan jika Mihao saat ini sedang diburu oleh angkatan laut dan ada kemungkinan akan bergabung dengan kelompok Akagami no Sang demi menghindari serbuan angkatan laut. Ini maybe yes dan maybe no. Nah, namun yang menarik saat itu dalam perang puncak Marineford saat kedatangan Akagami no Sang, Dracul Mihao itu sengaja untuk menghindar. Patut kita nantikan nih bagaimana kelanjutan kisah dari Sang serta Dracul Mihao. Nah, yang kelima nih itu adalah duo Roger serta Rayleigh. Nah, ini ibarat duo Luffy dan Zoro-nya di masa lalu. Kisah mereka ini mirip dengan kisah Luffy dan Zoro, di mana Roger dan Luffy merupakan seorang kapten dikunya sendiri, sedangkan Zoro dan Rayleigh merupakan tangan kanannya dan mereka juga orang pertama yang direkrut oleh Luffy dan Roger menjadi bajak laut. Nah, kita tahu pula bahwa Roger dan Rayleigh ini telah melewati berbagai kisah-kisah yang sangat luar biasa, sehingga mereka menemukan One Piece, dan Rayleigh sendiri merupakan salah satu orang yang paling bisa memahami Roger sendiri, dan dia adalah salah satu orang yang telah mengetahui tentang cerita abad kekosongan. Nah, namun sayang nih, sekarang kita sudah tidak bisa melihat aksi dari duo ini lagi karena Goldie Roger sendiri, sang raja bajak laut itu sudah dieksekusi saat itu oleh para angkatan laut. Jadi gimana menurut pendapat kalian guys? So, itulah tadi breakdown kita mengenai the best iconic duo di universe One Piece sendiri. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.